Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, suara saya bisa kedengaran, saudara? Oke ya. Malam ini saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan diri karena 2 bulan lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2021. 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ini kita betul-betul menghadapi masa-masa penuh ujian, masa-masa pembentukan yang luar biasa. Tapi malam ini sebelum meninggalkan, semakin kita mendekatin akhir penghujung tahun 2021. Saya sungguh berdoa bahwa tahun depan kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Saya bisa melihat beberapa wajah di layar pegang-pegang semuanya ya. Coba Bapak Ibu senyum sedikit. Malam ini kita bukan khotbah seminar akhir zaman ya, saudara ya. Saudara, di akhir tahun 2019, saya mendapatkan satu pemahaman dan kadang-kadang ada rasa ragu untuk menceritakan kepada jemaat karena hamba Tuhan itu terutama kalau bergerak di karunia profetik itu posisi kita itu kadang serba salah. Nanti kalau cocok, puji Tuhan. Kalau enggak cocok, nabi palsu. Tapi pada waktu akhir tahun 2019 itu sebabnya saya tuh agak ragu untuk menyampaikan. Hanya kepada beberapa kenalan dan persekutuan doa yang cukup dekat, saya memberanikan diri untuk sharing. Dan ketika akhir tahun 2019, ya persis juga bulan Oktober, saya mulai membagikan ke orang-orang yang dekat dan PD-PD yang cukup dekat di mana saya biasa terbuka dengan mereka, belak-belakan bicara. Saya tuh cerita tentang, saya ini kok dapat ya firman Tuhan mengenai Elia di tepi sungai Kerit. Ketika Elia di tepi sungai Kerit, Tuhan tuh bicara, masuklah sembunyi di tepi sungai Kerit sebab akan terjadi kelaparan, kekeringan. Tadinya saya tuh jujur berpikir bahwa mungkin tahun depan akan terjadi kondisi keuangan yang sulit, krismon, sehingga kita benar-benar disuruh nempel sama Tuhan. Pemahaman dan interpretasi saya sesimpel itu, sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian saya tidak pernah menyangka bahwa di awal tahun 2022 kita benar-benar dalam ujian menghadapi COVID. Dan benar-benar tidak terfikir bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi saksi sejarah ya, pandemik wabah seluruh dunia. Dan saya akhirnya mulai mengerti, jadi ternyata Tuhan itu ngomong kita tuh akan disembunyikan, ada orang-orang tertentu yang akan disembunyikan Tuhan seperti Elia di tepi sungai Kerit, walaupun di tengah wabah kelaparan, kekeringan, tetapi Elia itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu di awal tahun 2020. Kemudian memasuki awal tahun 2020 saya mulai kepo. Tuhan sampai kapan ya COVID ini? Karena posisi saya stuck di Australia sampai hari ini. Jadi buat saya cukup penasaran dan kepengen tahu kapan supaya border ini kira-kira nasibnya kapan dibuka dan sebagainya. Kemudian Tuhan cuma bicara waktu awal tahun 2020, nggak usah cari tahu. Yang penting kamu nempel sama aku. Satu janji Tuhan bahwa aku nggak akan biarkan kamu kelaparan. Dan benar, sampai hari ini Tuhan nggak pernah membiarkan kita kelaparan. Tapi namanya manusia ada rasa kepo, Bapak Ibu. Jadi saya tuh tanya, saya tuh mempelajarin kitab Satu Raja-Raja. Cari tahu sendiri. Di dalam sejarah, pada waktu Elia itu di tepi sungai Kerit itu kira-kira 18 bulan gitu loh, kira-kira. Nah, saya mulai cocok logi, ilmu cocok logi. Kalau Elia 18 bulan, wah jangan-jangan
kita juga akan sekitar itulah, enggak persis-persis amat, tapi nyerempet-nyerempet 18 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung dari bulan Maret tahun 2020 mulai Indonesia lockdown, Australia juga lockdown Maret 2020, sama kok, lockdown-nya tuh sama persis tanggal 20 Maret 2020. Terus kemudian kalau kita tarik garis, sampai sekarang ya udah berapa ini Bapak Ibu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7, jadi 1 tahun 7 bulan. Ya 1 tahun 7 bulan, ya hampir sama, udah 1,5 tahun. Terus Elia mulai keluar dari, istilahnya mulai keluar dari tepi Sungai Kerit. Tetapi Alkitab menceritakan kelaparan itu masih terjadi. Jadi belum sampai kelaparannya itu hilang. Kemudian disitulah terjadi pemeliharaan Tuhan yang babak kedua. Kalau pertama Tuhan melindungi melalui burung gagak dan air dari Sungai Kerit. Babak kedua, Tuhan memakai seorang janda Sarfat yang memelihara Elia. Ini yang saya tangkap Bapak Ibu, yang kita mesti persiapkan ke depan. Saya sukacita kalau melihat keadaan kita itu membaik. Keadaan kita membaik dengan adanya vaksin, kondisi-kondisi korban COVID, jumlah yang terkena sakit maupun yang meninggal menurun drastis. Angka-angka di Indonesia bagus. Saya bersukacita. Tetapi ini yang saya tangkap. Sekali lagi Bapak Ibu, walaupun dengan rada-rada berpikir maju mundur, tapi saya tetap membuka hati untuk apapun yang saya sampaikan malam ini, semuanya harus diuji. Semuanya harus diuji. Oke, pendeta juga manusia bisa melakukan kesalahan, bisa belajar. Tetapi ini yang saya tangkap, mendekati ujung tahun 2021 ini. Hari-hari ini saya semakin banyak fokus dengan apa yang Tuhan mau siapkan untuk tahun depan. Kenapa? Karena saya tahu banyak hal yang tidak kita ketahui di ke depan. Makanya bagi saya, setiap mengakhiri tahun, sangat penting untuk kita itu bisa nangkep pimpinan Tuhan. Sama seperti ketika awal tahun 2020 ketika saya nangkep tentang Elia, paling tidak itu memberikan saya kekuatan untuk lebih persiapan. Dan ini yang saya mau sampaikan, saya belum dapat gambaran besarnya, maksudnya gambaran detail. Apa yang saya bagikan kepada saudara malam ini cuma gambaran kecil saja. Cuman bagian yang sangat kecil dari apa yang saya tangkap untuk kita persiapkan diri. Tahun 2022 atau memasuki tahun ke depan ini, saya tuh nangkepnya gini, kita akan memasuki perjalanan seperti orang Israel di padang gurun. Saya ajak lihat dulu ya. Kita buka kitab Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13. Ayat yang ke-20. Keluaran pasal 13 ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Jadi di sini Alkitab menuliskan mereka ada di tepi padang gurun. Kemudian yang saya tangkap, apa yang akan kita masuki di hari-hari ke depan adalah kita akan mulai dibawa untuk masuk perjalanan padang gurun. Bapak Ibu jangan berkecil hati dulu dengan dengar kata padang gurun. Perjalanan padang gurun itu kalau saya meminjam istilah dari almarhum
Om Yusak Cipto, adalah perjalanan yang ngeri-ngeri sedap. Perjalanan seperti naik roller coaster atau jet coaster. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu belajar sepanjang kitab Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan, semuanya kan cerita tentang perjalanan riwayat di padang gurun, ya kan? Anda akan menemukan bahwa orang Israel itu perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan yang Anda itu tidak tahu, tiba-tiba muncul banyak surprise-surprise. Saya bilang surprise-surprise itu dalam arti bukan yang enak. Tiba-tiba Anda bayangkan, orang Israel habis melihat mujizat sebegitu spektakulernya. Nyebrang laut Tebrau. Setelah nyebrang baru melihat pertama kali seumur hidup mereka kejadian yang spektakuler di mana musuh mereka orang Mesir ditenggelamkan di tengah-tengah laut waktu mereka jalan. Mereka melihat tidak pernah ada kejadian seperti ini spektakuler. Setelah mereka menyeberang, Anda bayangkan tidak lama kemudian, saya percaya tahun COVID ini adalah seperti orang itu kayak diserbu tentara Mesir ribuan kayak gitu banyak. Bukankah COVID tahun 2020 ini sampai sekarang kita udah mulai ngerasain lebih enteng ya. Kita tuh seperti diserbu dari berbagai arah. Kita tuh seperti diserang sama banyak hal. Jadi saudara, kalau hari ini saudara masih diberi Tuhan kesempatan, bersyukurlah. Tetapi ini yang saya tangkap, kita akan memasuki masa berjalan di padang gurun. Ketika mereka keluar dari laut Tebrau, kalau Anda baca, mereka seneng-seneng nyanyian sukacita, mereka sorak-sorai. Kemudian mereka ngalamin mujizat, dikasihi Tuhan mana. Tetapi yang luar biasa, tidak lama setelah mereka itu dikasihi mana, mereka itu ketemu air pahit. Ya, mereka ketemu air pahit. Terus kemudian tidak lama mereka setelah ketemu air pahit, mereka ngalamin mujizat. Tidak lama, pokoknya gitu. Anda lihat. Jadi yang mereka alamin itu gini loh, up, down, up, down, up, down. Kayak Yusuf ya, habis dengar visi dari Tuhan jadi pemimpin, dijungkrakno masuk ke sumur. Terus dinaikno lagi, dijadiin budak, tapi tidak lama dijadikan budak elit. Memegang perusahaan-perusahaannya Potifar. Karena Potifar itu seorang preman. Baru nikmatin beberapa lama. Tiba-tiba kemudian beberapa tahun nikmatin, difitnah sama tante Potifar. Ya, istilahnya orang baru naik, terus langsung jalannya jet coaster tuh gini. Istilah sederhananya tuh gini Bapak Ibu. Apa yang saya rasakan yang akan kita hadapin di tahun ke depan itu akan banyak hal-hal tidak terduga yang benar-benar seperti orang itu ditampar gitu ya. Akan banyak hal-hal tidak terduga yang seperti bikin orang itu kaget. Jadi kita sekarang lagi tenang, ini ya, vaksin mulai membaik. Dengan vaksin mulai membaik. Saya nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun depan, tapi saya berdoa kiranya jangan jeglek soro-soro, bahasanya orang Jawa ya, istilahnya jangan sampai dibuanting teman-teman, bahasanya jangan sampai Bapak Ibu. Tapi perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang banyak unexpected things yang terjadi, yang di luar dugaan. Oke ya, banyak hal-hal yang tidak
yang tidak pernah kita duga sebelumnya, yang kita tidak siap untuk menghadapi. Itu yang itu yang saya rasakan. Saya nggak tahu apakah ada wabah yang lain, mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan enggak. Tetapi itu yang saya alami, yang saya tangkap akan ada unexpected things yang akan tiba-tiba muncul. Entah itu secara pribadi atau secara general bersama-sama. Nah, tetapi yang saya tangkap, hari-hari ke depan akan menjadi hari di mana saudara dan saya akan mengalami seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Oke ya, seperti yang dialami oleh janda Sarfat. Saya tunjukkan, yuk kita buka tentang janda Sarfat. Kalau di awal tahun 2020 saya berbicara mengenai kita itu akan ngalamin seperti Elia dibawa Tuhan ke tepi Sungai Kerit, lockdown. Tetapi yang saya rasakan kita akan masuk next step seperti janda Sarfat. Jadi bukan seperti Elianya, seperti janda Sarfat. Bapak Ibu saya ajak lompat dulu 1 Raja-Raja pasal yang ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Oke ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Saudara, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Elia itu ditampung oleh janda Sarfat. Jadi janda Sarfat ini bukan cuma cerita memberikan segenggam tepung lalu diolah jadi roti. Tetapi selama sisa waktu setelah Elia itu keluar dari tepi Sungai Kerit, Elia itu numpang, ditampung di rumah janda Sarfat. Berarti janda Sarfat ini background-nya, Bapak Ibu dengerin, background-nya bukan orang tidak punya. Jadi background-nya bukan orang tidak mampu. Oke. Tetapi oleh karena keadaan kekeringan selama 1 tahun, total kekeringannya itu 3 tahun. Selama 1 tahun 18 bulan pertama itu di mana Elia lagi sembunyi di tepi Sungai Kerit, rupanya kondisi kekeringan itu berdampak kepada finansial dari janda Sarfat. Jadi bisa nangkep ya. Jadi dia tadinya bukan orang tidak mampu, tetapi dampak dari kekeringan selama 18 bulan itu berdampak ke finansial dari janda Sarfat sampai ketika ditemui Elia, janda ini punya tepung tinggal segenggam. Dengarkan, ini sekaligus kabar gembira. Apapun yang telah kita terima, apapun yang telah kita alami sebagai dampak selama 18 bulan lebih ini, dengarkan baik-baik. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan seperti membalikkan telapak tangan. Amin. Kenapa saya bilang membalikkan keadaan seperti membalikkan telapak tangan? Ada 1 ayat yang menjadi rema yang luar biasa. Coba Bapak Ibu lihat ayat 14. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tadi kan perempuan ini jelas ditunjukkan tepungnya tinggal segenggam. Betul enggak Bapak Ibu? Tepung tinggal segenggam. Tapi ini ayat luar biasa loh Bapak Ibu. Ini yang Tuhan taruh. Tepung itu loh tinggal segenggam. Katanya Elia, saya percaya Elia adalah perwakilan Tuhan. Tidak akan habis. Wah. Tepung ini bicara tentang bahan untuk roti kan. Kebutuhan pokok. Jadi dengan kata lain, apa yang kamu butuhkan untuk kebutuhan pokok? Makan, minum. Itu tidak akan habis, istilahnya perempuan ini tidak akan sampai kelaparan. Tuhan akan
memelihara terus-terusan sampai tidak akan habis. Amin, saudara. Jadi kebutuhan pokoknya tidak akan habis. Terus kemudian minyak dalam buli-buli, minyak itu pada waktu itu, saudara, ingat nggak cerita wanita yang memecahkan buli-buli, memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Terus kemudian janda yang ditinggal mati suaminya dengan banyak utang, dia disuruh sama Nabi Elisa untuk meminjam buli-buli sebanyak-banyaknya, lalu menuangkan minyak itu tidak pernah habis, minyak itu dijual, karena minyak itu bicara seperti uang. Pada zaman perjanjian lama, makanya sampai ada istilah minyak itu disebut sebagai black gold, emas hitam. Dengan kata lain, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Minyak ini modalnya perempuan ini kan. Hartanya perempuan ini untuk beli makanan. Hartanya perempuan ini untuk beli apa yang dia butuhkan. Kalau saya boleh pilih, tepung dalam tempayan bicara tentang kebutuhan pokok. Oke. Minyak bicara tentang aset. Minyak bicara tentang modal, minyak bicara tentang tabungan. Waktu saya baca ayat ini baik-baik, ayat ini serem loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Bayangkan kebutuhan pokok Anda selalu akan ada. Waduh, luar biasa toh. Butuh makan ada, wis makanan itu selalu ada. Dan yang luar biasa, minyak itu tidak pernah berkurang, bukan tidak pernah habis, tidak pernah berkurang. Ibarat orang tuh punya tabungan, wah saya punya tabungan kayak gini, keren. Tabungannya diambil, nggak berkurang. Berarti kan tidak berkurang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tabungan baru diambil, cepet jing, kan Alkitab bilang tidak berkurang, berarti tabungan ini balik lagi, kan gitu toh. Balik lagi, dan tidak tertutup kemungkinan berlebih, benar kan? Bahkan nambah kan gitu toh, tapi nggak pernah berkurang. Jadi misalnya tabungannya cepet jing diambil, cepet jing, nah Alkitab bilang nggak berkurang, berarti kan balik lagi cepet jing atau jadi penggo, atau jadi 150. Terus diambil 50, nggak berkurang lagi, muncul lagi jadi 150 atau bahkan jadi 200. Anda bayangkan, wah kalau punya tabungan seperti ini keren ya Bapak Ibu. Mari kita, Anda kan pasti di sini semua banyak yang kepingin juga diberkati secara keuangan. Jadi ini loh yang Tuhan katakan, kita itu akan ngalamin seperti fase kayak janda Sarfat ini. Anda bayangin, keadaannya dari kondisi sampai tepung itu tinggal segenggam, tiba-tiba pertolongan Tuhan terjadi. Tiba-tiba pertolongan Tuhan terjadi, sampai tepung tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang. Amin, saudara. Tetapi, perhatikan lagi, tidak lama kemudian muncul unexpected things, hal yang di luar dugaan. Apa? Anaknya mati, betul kan? Anaknya mati, kemudian apa yang terjadi? Elia, Alkitab menuliskan, Elia dipakai oleh Tuhan untuk membawa kembali kebangkitan pada anak itu. Ini yang saya maksud, bahwa kondisi ke depan akan terjadi unexpected things. Jadi kita sekarang dalam kondisi tidak ada unexpected things, misalnya tepung tinggal segenggam, tiba-tiba juga bukan cuma tepung segenggam, tetapi Alkitab menuliskan sampai tepungnya tidak habis, minyak pun tidak berkurang. Wah, perlipat gandaannya spektakuler. Amin Bapak Ibu. Tetapi kemudian baru naik, jeglek dikit lagi. Anaknya meninggal. Tapi Tuhan angkat, bangkitkan kembali. Bapak Ibu, ini loh yang terjadi pada perjalanan di padang gurun. Itu yang saya bilang. Dapat pertolongan Tuhan, kemudian menghadapi masalah yang gede, yang kelihatannya betul-betul kita tuh tidak prepare, tidak siap. Tetapi tangkap, garis bawain. Yang pertama, pasti selalu ada pertolongan. Oke, pasti akan selalu ada solusi pertolongan, way out, dan pertolongannya tidak nanggung-nanggung, luar biasa. Tangkap dengan iman. Jadi keadaan hari-hari ke depan, banyak hal-hal yang tiba-tiba, misalnya nih, tahu-tahu juklek nih, keuangan tiba-tiba tahu-tahu juklek.
Tapi ada pertolongan ajaib luar biasa secara mujizat, spektakuler, yang dalam kondisi yang benar-benar gila-gilaan. Dari tepung segenggam menjadi tepung tidak pernah habis. Amin, saudara. Bahkan ditambah minyaknya pun tidak pernah berkurang. Kelimpahan yang luar biasa, berlimpah-limpah. Terus kemudian ada problem lagi, muncul mendadak lagi. Tuhan, kok kayak gini, padahal kamu udah berkatin kok kayaknya apa yang Mbok janjikan seperti Mbok tarik lagi. Dengarkan Bapak Ibu, Tuhan itu kalau sudah memberkati, dia tidak pernah, Alkitab tuh bilang gini, berkat dari Tuhan itu tidak pernah ada bayangan. Berkat dari Tuhan itu tidak pernah minta tumbal. Berkat dari Tuhan itu sempurna. Nggak ada ceritanya kamu tak berkati tapi ini anakmu tak ambil. Nggak ada ceritanya. Kamu tak berkati tapi ini yang tak minta sebagai tumbal. No. Amin. Berkat Tuhan itu sempurna. Tidak ada tumbal-tumbalan. Abraham ketika dijanjiin Tuhan anak, ketika anak itu diberikan, seakan-akan kok Tuhan itu PHP, meminta anaknya kembali. Tetapi perhatikan, Abraham bilang begini, Tuhan menyediakan domba untuk korban bakarannya sendiri. Karena Abraham tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan berikan sampai tuntas, tidak pernah diambil kembali. Saudara, keadaan hari-hari ke depan tiba-tiba ada seperti ini, kayak jet coaster. Tahu-tahu muncul gini, Tuhan kasih pertolongan spektakuler. Tiba-tiba ngadepin pintu tertutup, Tuhan kasih pertolongan spektakuler. Itu yang Tuhan kasih saya pemahaman. Tetapi tangkap satu hal ya, walaupun kayak jet coaster, satu, pemeliharaan Tuhan luar biasa akan terjadi sampai blessingmu itu dituliskan gini, sampai blessing saudara itu minyakmu tidak pernah habis, tabunganmu tidak pernah, minyakmu tidak akan berkurang, tabungan saudara tidak akan berkurang. Wah, pengusaha-pengusaha seneng kalau dengar ini, asetnya tidak berkurang saudara ya, nggak ada ceritanya sampai ente-entean, terus tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Amin Bapak Ibu, ini yang akan kita alamin. Jadi kita akan melihat spektakuler pemeliharaan Tuhan yang luar biasa walaupun roller coaster. Jadi ibaratnya kalau saya kasih ilustrasi, ini kita naik nih ya, naik terus kita kayak jegat gini ya. Terus tiba-tiba waktu kejeglek gini, Anda jangan bayangkan tiba-tiba kayak terjun bebas, no. Kalau Anda pernah naik roller coaster kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang keretanya itu tiba-tiba jedek gini, kita sampai shock. Tetapi dengar, waktu kita kena shock terapi seperti itu, jangan putus asa karena itu sebetulnya waktu terjadi jeglek atau shock seperti itu adalah untuk persiapan untuk kita naik lebih lagi. Dibawa naik lebih lagi. Dikasih berkat lebih dahsyat lagi. Sampai akhirnya wanita ini berkata, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita akan melihat Tuhan dalam segala kedahsyatannya, kita akan mengalami Tuhan dalam segala kehebatannya dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sampai yang saya tangkap, Yesaya 22 ayat 22 sebagai ayat terakhir, ini yang saya tangkap bahwa Tuhan memberikan kepada kita kunci. Apa yang kamu buka akan terbuka. Tidak ada pintu yang tidak ada pintu yang tidak baik yang Tuhan tidak akan buka. Dengarkan. Sekaligus hari-hari ke depan akan terbuka banyak kesempatan-kesempatan ajaib yang besar bagi hidup kita masing-masing. Baik itu kesempatan secara finansial, baik itu kesempatan secara karir pekerjaan, baik itu kesempatan di dalam pelayanan. Akan terbuka kesempatan-kesempatan yang membawa kita naik level secara luar biasa. Promotion yang ajaib. Tidak kebetulan juga tahun depan 2022. Saudara, tahun 2022 akan menjadi tahun Yesaya 22 ayat 22. Tuhan memberikan kepada kita kunci untuk membuka banyak hal. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, akan ada terjadi hentakan-hentakan yang mengejutkan, yang kita shock untuk seketika lamanya. Tetapi dengarkan,
Kalau kita bisa ngelewatin ini dengan benar, maka hentakan itu akan membawa kita itu mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami pengalaman mujizat yang spektakuler dengan Tuhan. Tadi hanya tepung segenggam, sampai Tuhan membuat minyak di dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengembalikan keadaan wanita ini bahkan jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa ngalamin ini? Sikap apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini yang penting. Sikap apa yang harus kita persiapkan? Kita lihat Bapak Ibu, kembali ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Oke ya. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kenapa saya bilang beberapa waktu lamanya? Karena setelah itu ada pemeliharaan Tuhan yang lain, hujan mulai turun. Dan tidak lagi diceritakan tentang perempuan ini, tetapi saya terlalu percaya panenan perempuan ini juga akan begitu berlimpah-limpah. Amin, saudara. Jadi ini yang akan terjadi. Sikap apakah yang dilakukan oleh wanita ini? Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bapak Ibu, Anda bayangkan ya, waktu Elia datang, Elia itu tahu tepungnya hanya segenggam, tapi Elia itu ngomong gini, bikinkan dulu roti buat aku, baru nanti buat kamu sama anakmu. Bapak Ibu bayangkan kalau ketemu pendeta kayak gitu, sudah punya roti cuman tinggal sedikit, terus pendeta nih ngomong gini, kamu kasih aku dulu gitu kan, ya. Baru setelah itu bikinkan untuk anakmu dan kamu. Dengan kata lain ada sisa nih baru buat kamu sama anakmu. Bapak Ibu, saya berdoa ini jangan diaplikasikan secara mentah-mentah. Nanti kalau ada pendeta datengin saudara, terus bilang gini, tabunganmu kasih aku, nanti dari sisa nih kamu nanti sama anakmu akan dipelihara Tuhan. Jangan dengarkan ya, itu bukan nubuat, itu lu buat-buat, oke? Itu gua buat-buat. Tapi dalam perjanjian lama, ini Elia benar-benar representatif dari Tuhan sendiri ya. Intinya, waktu Elia itu meminta bikinkan dulu roti buat saya, yang dilakukan oleh perempuan ini dia tuh nurut. Dia itu percaya benar. Satu sikap sederhana yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu itu begini. Jadi tahun 2022, satu bagian kecil yang saya tangkap, cuma sebagian kecil yang Tuhan taruh di hati saya. Kita itu akan naik kayak mobil, oke ya, naik mobil, tapi yang nyetir itu Tuhan. Nah, kita ini bukan yang nyetir, oke ya. Nah, waktu Tuhan itu nyetir, Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan itu ndak ngomong ABCD, tahu-tahu banting setir. Sudah banting setir. Wah, kalau saudara lagi di mobil, terus kemudian sopirnya tiba-tiba banting setir, saudara pas lagi minum lagi, misalnya lagi minum aqua gini, tiba-tiba sopirnya banting setir. Kira-kira reaksi Bapak Ibu kayak apa? Pasti gini, kamu udah lulus ujian SIM ta? Sing gena ya kalau belok, mbok kasih tahu dulu, ojo ndadak. Kamu ini enggak tahu, takutnya lagi minum, lihat tumpah semua, basah semua. Seperti itu. Saudara, saya berdoa sikap seperti itu tidak akan kita lakukan. Saya cuma kasih ilustrasi supaya gampang. Ketika Tuhan itu banting setir, sama seperti ketika Elia itu bilang, sini kasih tepung segenggam. Sikap yang bisa kita kerjakan adalah belajarlah untuk percaya penuh kepada Tuhan. Simple. Percaya penuh. Tiba-tiba Tuhan belokkan banting setir. Misalnya nih, kita udah berharap-harap dengan proyek ini. Tiba-tiba proyeknya dibanting setir karo Tuhan, ditutup. Misalnya proyeknya, waduh, udah arep-arepi. PHP nih Tuhan.
Saya berdoa kita tidak punya sikap seperti, Tuhan, Tuhan ngerti enggak sih bagaimana ngatur hidup saya? Kan kalau enggak becus jadi Tuhan, tuker aja posisi, biar saya yang ngatur. Tuhan enggak usah ngatur. Apakah kita kan punya sikap seperti itu ataukah kita belajar berkata begini, Tuhan, aku ini enggak suka Tuhan itu mendadak kayak gini. Terus terang shock. Tapi aku tuh percaya Tuhan itu membelokkan kemana, pasti Tuhan mau jalan yang terbaik buat saya. Miliki sikap hati seperti itu. Satu preparation. Sikap hati yang percaya total sama Tuhan. Ketika jalan belum dibuka, miliki hati berkata begini, Tuhan, secara manusia aku tidak suka jalannya belum dibuka. Tapi aku percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan ngerti kemana arahnya. Bukankah itu yang terjadi pada bangsa Israel? Tiba-tiba mereka baru dapat berkat, ketemu air pahit. Mereka teriak-teriak. Mereka berontak. Untung Tuhan itu masih sabar pada beberapa tahap awal. Tapi diterus-terus Tuhan yang ngamuk. Di Bilangan 21 Tuhan ngamuk, mereka ngomel. Apa di Mesir tidak ada kuburan? Kamu mau kubur kami di sini. Tuhan marah. Saudara, saya berdoa kita punya respon seperti janda Sarfat. Belajar ngelinding wae. Amin. Ngelinding wae. Kalau kita dibawa ke jalan yang banyak lumpurnya, Tuhan aku memang tidak suka jalan di lumpur. Tapi Anda percayalah, untuk sejenak saja dia bawa kita jalan di lumpur, saat kita nggak berontak, nggak berusaha melepaskan pegangan tangan kita dari Tuhan. Nggak lama kemudian kita akan menemukan ternyata ada kebun bunga dan buah-buahan yang bagus dan lebat. Selebat apa? Selebat minyak dalam buli-buli, tidak akan berkurang. Intinya blessing-nya pun sampai ambrol-ambrol luar biasa. Ingat ya Bapak Ibu, akan masih terjadi hentakan-hentakan yang mengejutkan. Tapi ingat, setelah hentakan selalu ada pemeliharaan, perlindungan, selalu ada pertolongan Tuhan. Amin. Ingat, dalam sekejap mata Tuhan juga membuat nasib perempuan ini berubah. Akibat dari selama 1,5 tahun, nasib perempuan ini banyak bangkrut. Tetapi Tuhan membuat keajaiban, pelimpahan yang luar biasa. Tetapi kemudian terjadi hentakan yang lain. Jangan salah bereaksi. Mari belajar berkata, seperti Maria, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak. Tuhan, mungkin aku tidak suka ini. Aku tidak ngerti skenario. Tapi aku mau belajar. Gelinding wae sama Tuhan. Gelinding wae, amin Bapak Ibu. Tangkap dengan iman. Tidak akan ditinggalkan. Tidak akan ditinggalkan. Akan melihat blessing. Akan melihat keajaiban yang amazing terjadi. Se-amazing apa? Banyak pintu akan dibuka. Banyak pintu akan dibuka. Amin Bapak Ibu. Pintu-pintu opportunity terbuka buat kita. Amin. Yuk kita berdoa. Saya menangkap dari awal. Di layar saya ada, saya tidak tahu apakah ini nama kok cukup aneh ya. Bapak dari Bali, Pak Hertog ya. Hertog Wallace, saya nggak tahu apakah ini nama Anda. Cukup unik ya namanya. Tapi saya menangkap dari awal, sejak kita pertama menyembah. Tuhan berbicara kuat sekali untuk Anda. Pak, saya melihat tangan Tuhan seperti dibalikkan begini. Saya tidak tahu apa yang menimpa Bapak selama ini. Tetapi Tuhan berbicara 2 tahun lebih ini.
saya ngelihat Bapak itu berpeluh, keringat banyak sekali seperti berusaha untuk menggali tanah, mencangkul, tapi tanahnya begitu keras. Itu penglihatan Pak yang saya lihat, mohon diuji. Saya cuman belajar untuk taat, tetapi saya tetap harus diuji. Saya melihat Bapak itu kayak orang cangkul, tapi tanah yang buat cangkul itu keras beberapa tahun terakhir ini Pak. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan melihat jauh di kedalaman hatimu. Betapa walaupun di tengah segala himpitan, kau berusaha untuk datang, berharap sama Tuhan. Bahkan di saat dalam kondisi yang tidak mudah, engkau melihat bagaimana beberapa orang justru memperlakukan engkau dengan tidak adil. Beberapa orang, bahkan orang-orang yang mungkin kau percayai, bahkan justru sepertinya tidak bersikap dengan baik, bahkan mungkin istilahnya mengabaikan, bahkan tidak peduli, tidak mau tahu. Tetapi ini yang saya tangkap, ketika engkau menaruh harapmu, menangis di hadapan Tuhan, Tuhan Allahmu tidak pernah tutup mata. Bapak, tidak akan lama, kau akan melihat. Saya melihat tangan Tuhan dibalikkan untuk Anda. Sama seperti Tuhan membalikkan tangannya atas perempuan Sarfat ini. Wanita Sarfat ini. Dan saya melihat, engkau akan melihat banyak mulai terbuka opportunity baru. Bahkan yang jalan-jalan yang belum pernah Anda lewati sebelumnya akan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena engkau. Akan ada kesempatan-kesempatan yang bahkan belum pernah engkau terima sebelumnya. Belum pernah engkau punya pengalaman. Akan terbuka bagimu. Pesan Tuhan, jangan pernah kendor kerajinanmu di dalam hadiratnya. Jangan pernah kendor kerajinanmu di dalam kedekatanmu dengan Tuhan. Dalam pengharapanmu kepadanya. Tuhan akan membawa engkau pada kejutan demi kejutan yang membuat engkau terheran-heran. Sehingga engkau pada akhirnya akan berkata begini, sungguh semua firman Tuhan yang kau ucapkan ya Tuhan, tidak ada yang gagal. Janji yang kau berikan kepada hamba-Mu, tidak ada satu pun yang tidak dikenapi. Semuanya akan dikenapi. Amin. Bapak terima dengan percaya, Bapak tangkap dulu. Tetapi Tuhan akan mengubah banyak nasib. Tuhan akan mengubah banyak nasib. Seperti membalikkan telapak tangan. Biarlah hatimu terus mengasihi Tuhan. Biarlah hatimu terus tertuju kepadanya. Karena Tuhan melihat hatimu. Thank you Jesus. Yuk kita menghampiri Tuhan. Yuk kita menghampiri Tuhan. Bapak Bajarman yang mimpin pujian, yuk bawa kami, bawa kita semua. Biar malam ini kita menghampiri Tuhan. Our Jesus. Saudara, ada banyak hentaan-hentaan yang kita tidak pernah duga. Entah-hentakan itu terjadi di ekonomi. Entah-hentakan itu terjadi soal bencana. Yang sedikit banyak akan berimbas kepada kita. Bahkan mungkin hentakan-hentakan itu bukan sifatnya global, tapi sifatnya pribadi. Individu. Seakan-akan Tuhan mengemudikan mobil, kita dikagetkan dengan belokan menajam yang tiba-tiba. Tetapi dengarkan, itu cuma sekejap mata. Jangan langsung down,
karena itu cuma sekejap mata. Bukan yang berbulan-bulan, cuma sekejap mata. Tapi saat sekejap mata itu hati kita salah bereaksi, kita bisa kehilangan berkat. Sama seperti ketika orang Israel. Cuman karena bosan dengan makanan, mereka ngomel. Mereka mengeluh, kok makan roti terus sama daging terus, sampai mau muntah. Saudara, padahal mereka bukan kekurangan, cuman karena mereka tidak suka. Karena pilihannya tidak ada yang lain, bosan. Lihat, mereka harus ngalamin digigit ular dan banyak dari mereka mati. Kalau hari ini kita diizinkan Tuhan seperti bosan, kok seperti Tuhan tidak berbuat apa-apa yang baru. Tetaplah miliki sikap hati yang benar. Engkau akan melihat lebih banyak lagi blessing yang akan Tuhan kirimkan. Saya boleh minta satu pujian, Pak? Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Hari ini menjadi doa kita semua malam hari ini. Biarlah mengakhiri tahun 2021, hati kita terus memandang Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hentakan itu bukan sesuatu yang lama, sebentar. Jangan kau berkecil hati karena hentakan sebentar. Ketika mereka menghadapi Mara, itu pun juga sebentar karena tidak lama kemudian, tidak lama. Mereka langsung ketemu Eli. Mereka minum Mara pun air pahit itu sebentar sebetulnya. Kemudian mereka langsung tidak lama ketemu Eli. Hanya jeda beberapa hari mereka ketemu Eli. Demikian juga percayalah, Tuhan setia dengan apa yang Dia janjikan. Yuk sama-sama katakan pujian ini dengan ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku, pertolongan datang dari-Mu. pegang tanganku, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan dengan percaya. Ku pandang Pandang wajah wajah-Mu, Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang Yesus. dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, Tuhan ingatkan bahwa ketika kita perjalanan di kendaraan, tahu-tahu ada hentakan sebentar atau tikungan mendadak, sebetulnya bukan untuk kecelakaan buat kita. Tetapi ketika hentakan, biasanya kita juga kadang-kadang karena ganti gigi. Kenapa? Karena untuk melaju lebih keras, lebih cepat lagi. Dan ketika kita dibawa ke tikungan karena kita semakin mendekati kepada tempat yang mau dituju. Jadi, mari kita terus melekat karena kekuatan kita dapatkan dari hadirat Tuhan. Sekali lagi yuk katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah. Ini doa kami semua malam ini. Terima dengan percaya Bapak Ibu. Thank you Jesus. Terima dengan percaya. Terima dengan iman. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hadir di Zoom malam hari ini. Kalau hari-hari ke depan, perjalanan kami adalah seperti orang yang naik kendaraan. Tiba-tiba terjadi hentakan.
Karena Engkau sedang ganti persmelon. Engkau sedang ganti gigi untuk melaju lebih cepat. Tetapi itu hanya sekejap. Untuk membawa kami lebih dahsyat lagi. Seperti janda Sarfat ya Tuhan. Tepat waktu. Ketika tepungnya hanya tinggal segenggam. Tuhan segera kirimkan pertolongan. Tepat waktu. Ketika tepung tinggal sedikit, Tuhan kirimkan Elia. Sehingga membuat tepungnya tidak pernah habis. Dan minyak tidak pernah berkurang. Demikian akan terjadi dalam kehidupan kami. Tepat. Gak sampai kami kelaparan. Tuhan menyediakan, bahkan penyediaan Tuhan sampai berlimpah-limpah. Dan tidak lama kemudian sekalipun terjadi hentakan, tidak lama kemudian Tuhan menyatakan kemuliaan. Ajari kami untuk bersikap setiap hentakan, setiap gejolak, setiap kejutan, setiap tikuran mendadak. Kami tetap punya hati seperti perempuan Sarfat, mempercayai Tuhan, dan belajar mempercayai Tuhan dengan bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Tuhan, semua hamba-Mu yang hadir, biarlah kekuatan-Mu mengalir buat mereka. Dan aku berdoa saat hati kami siap, sikap hati kami benar, kami akan melihat banyak justru setelah hentakan-hentakan itu, pintu-pintu yang baru, kesempatan-kesempatan yang lebih besar terbuka buat kami semua. Teraikan firman-Mu Tuhan, jadi rema bagi kami. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus.